Pada kesempatan yang mulia ini saya ingin menyampaikan hikmah puasa pada dua perkara. Apa hikmah yang pertama? Pertama adalah bahwa puasa di situ menunjukkan al-musawah, egaliter, kesejajaran antara umat manusia yang satu dengan umat manusia yang lainnya. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la fadla arabiyyin ala a'jamin illa taqwahum. Sesungguhnya tidak ada yang lebih hebat baik antara orang Arab bukan dengan orang Arab atau orang bukan Arab dengan orang Arab, kecuali apabila mereka itu yang paling bertakwa. Maka itulah inna akramakum indallahi atqakum. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sama di hadapan Islam. Tidak membeda-bedakan suku, tidak membeda-bedakan ras, tidak membedakan asal usul, tidak membeda-bedakan warna kulit, tidak membeda-bedakan dari mana negara mereka berasal, daerah mana mereka datang, dan dari mana mereka itu lahir. Tetapi kemudian yang dinilai kedudukan termulia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah. Karena itulah puasa mengajarkan kesamaan. Ketika kita berpuasa, maka kita janganlah menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang takabur, menjadi orang yang merasa lebih hebat dari yang lain, tetapi mengajarkan kita untuk tawadu. Wa ma tawaddu'a ahadun illa rafa'ahullah. Dan tidaklah seseorang hamba Allah, seorang manusia dia tawadu, kecuali malah dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, al-kharas war riayatul ijtimaiyah. Jadi punya sense of crisis, kepedulian sosial. Jadi kalau orang berpuasa ini kebanyakan mengajarkan puasa itu adalah apa? Bahwa Rasulullah adalah haris, Rasulullah adalah orang yang sangat peduli. Maka Rasulullah kemudian bersabda dalam satu hadis, masalul mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim. Sesungguhnya perumpamaan seorang mukmin fi tarahumihim, dalam kasih sayang satu dengan yang lainnya, wa tawaddihim, dan juga cinta satu dengan yang lainnya, wa ta'atufihim, dan juga rasa empati, rasa peduli antara satu dengan yang lainnya, kamasalil jasadil wahid. Maka seorang mukmin itu diumpamakan seperti satu tubuh, izastaka minhu udwun tada'alahu sairul jasadi bisahri wal humma. Maka jika tubuh itu kemudian di antara seluruh struktur sel-sel yang berjumlahnya mungkin jutaan bahkan miliaran, dalam struktur-struktur adanya anggota tubuh, adanya kemudian anggota tubuh di dalam tubuh kita yang begitu banyak, begitu kompleks. Kalau ada satu permasalahan, maka kemudian mendapatkan warning, mendapatkan peringatan tubuh kita itu dengan apa? Dengan demam, bahwa ada sesuatu yang tidak bagus terjadi di dalam tubuh. Diingatkan dengan demam. Dengan apa lagi? Bisahri, dengan tidak bisa tidur terus-menerus. Seorang pemimpin, maka dia adalah pemimpin yang adil, yang jika dia melihat permasalahan umatnya, maka dia tidak bisa tidur. Dicontohkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, ketika Sayyidina Umar di malam-malam harinya kemudian berjalan mencari di antara ada umat-umatnya yang kemudian mempunyai persoalan. Bahkan ketika ada di antara umat yang dipimpin pada saat itu oleh Khalifah Sayyidina Umar, ada kemudian ibu-ibu yang memasak, tetapi ternyata bukan masak beras, bukan masak nasi, bukan masak gandum, bukan masak roti, tetapi yang dia masak itu adalah batu. Karena dia hanya memberikan harapan kepada anaknya yang dalam keadaan kelaparan. Dan kemudian anaknya itu sendiri menunggu sampai kapan. Dan Sayyidina Umar kemudian disebutkan kata-kata yang kurang baik. Maka Sayyidina Umar tidak tahu kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh rakyatnya. Umar kemudian balik arah, mengambil sekarung gandum langsung untuk bahan roti itu sendiri, dan Sayyidina Umar yang membopongnya sendiri untuk kemudian diberikan kepada orang yang membutuhkannya. Itulah tanggung jawab seorang pemimpin.
Nanti pada hari kiamat, di antara orang-orang yang dirindukan oleh surga dan orang-orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah seorang imam yang adil, seorang imam yang kemudian peduli kepada yang dia pimpinnya. Seorang pemimpin rumah tangga, maka dia bertanggung jawab untuk kebaikan rumah tangganya. Seorang pemimpin masyarakat, maka dia bertanggung jawab untuk lingkungan masyarakatnya. Tubuh itu akan bisa tentram kembali kalau penyakitnya sudah hilang. Badan akan bisa tidur kembali istirahat kalau bermasalahannya sudah tuntas. Maka sesungguhnya orang yang berpuasa, ketika dia menahan rasa lapar, dia menahan rasa haus, maka sesungguhnya kemudian orang yang berpuasa itu mempunyai rasa kepedulian. Kalau mungkin saudaranya itu lebih sakit lagi, kalau saudaranya lebih perih lagi, kalau ternyata mereka itu lebih susah lagi, maka saya mengalah karena saya sudah kuat sebagai orang yang berpuasa, yaitu menahan hawa nafsu, menahan kemudian egoisme, menahan hanya untuk diri sendiri, tetapi kepedulian kepada yang lainnya. Maka berpuasa itu adalah maknanya kita ada kesamaan, ada kesejajaran, ada kebersamaan, ada cinta dan kasih sayang di antara sesama kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, tahadu tahabu, berbagilah kamu antara satu dengan yang lainnya, tahabu, maka akan tumbuh cinta dan kasih sayang di antara sesama umat Islam. Maka mudah-mudahan dengan puasa kita ini, maka tumbuhlah rasa kebersamaan kita. Dengan berpuasa ini, maka tumbuhlah rasa kepedulian kita. Maka kita dengan berpuasa ini, kita dapat melawan hawa nafsu kita. Maka dengan berpuasa ini, mudah-mudahan kita dapat mengalahkan egoisme kita. Maka dengan berpuasa ini, naiklah derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih MUI Jakarta Timur. Terima kasih MUI Jakarta Timur. Terima kasih kepada MUI Jakarta Timur atas menjalankan acara ini. Mudah-mudahan bisa terselenggara tiap tahun ya. MUI Jakarta Timur, berkah dunia akhirat. Allahu Akbar. ودعائي كل عام ربي